Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat RPI dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita bisa bersua lagi ya. Pada malam hari ini kita kembali membahas tentang para kreator YouTube ya. Para kreator YouTube yang ada di negeri kita, khususnya yang berkaitan dengan halusinasi atau halu atau prank atau settingan. Siapa lagi kalau bukan orang-orang yang mengatasnamakan Ki, Gus, Ustadz dan Mbah atau Abah ya. Kalau kita hitung lumayan banyak saudaraku ya, para pelaku penipuan ya. Tapi mereka itu bukan dobol lagi, sudah melebihi dari dobol. Mereka itu bajingan media yang berkedok agama ya, bajingan media yang menjual belikan ayat-ayat Allah, menjual belikan acting sampah, menjual belikan dakwahnya sampah, dakwahnya yang tak sesuai dengan kenyataannya, dakwahnya hanya slogan, dakwahnya pun hanya hiburan. Mereka mengajak kita untuk bersolawat. Solawat. Ngoceh-ngoceh mulutnya ya kan. Namanya orang jual jamu, pingin laris, pingin laku, pingin terkenal, dan pingin banyak pengikut. Ya begitu saudaraku. Tapi kalau konten seperti kami, RPI, itu sulit banyak pengikut. Karena kami ada di jalan dan jalur yang sebenarnya saudaraku. Beda kalau RPI suatu saat membuat konten yang memang dikemas sedemikian rupa dengan disclaimer, baik itu opening ataupun ending dalam cerita film tersebut ya. Jadi itu terserah dari netizen mau percaya ataukah tidak. Yang jelas dalam opening atau ending itu pasti ada disclaimernya, begitu. Yang tidak habis pikir sekarang ini yang berkaitan dengan ghost iblis di Ngajum, bangsat ya, dia juga sama dengan bangsat keparat si onde-onde itu ya, sama busuknya ya, sama busuknya. Ditambah lagi Samsudin di Blitar, ditambah lagi si Yuda bangsat keparat laknat terkutuk jancuk itu yang ada di Jawa Barat kalau nggak salah itu. Pokoknya mereka itu komplotan saudaraku ya. Mereka itu komplotan yang nggak bisa dipercaya. Mereka itu menjual jamu, menjual prank. Mereka bermain prank saudaraku ya. Mereka bermain prank. Insya Allah kalau cuman urusan prank-prankan, RPI sanggup dan sangat sanggup. Walaupun dengan cara yang sederhana. Kalau mereka kan menggunakan materi, menggunakan uang, bondo atau biaya, ya kan? Biaya juga hasil dari menipu publik, ya kan? Sejak dulu mereka itu kan viral, banyak tamu berobat, nggak ada bukti, ya, nggak ada bukti. Pasien mau melapor juga takut, karena ditakut-takutin sama mereka, ya kan? Yang ada anak buahnya lah, ada santrinya lah, ya. Ada padepokannya, ada pesantrennya, begitu kan. Mereka ditakut-takutin, para korban itu ditakut-takutin. Sehingga banyak sekali yang tidak melapor dan tidak melaporkan semua perbuatan mereka, penipuan mereka ke jalur hukum. Ada lagi yang gratisan tanpa mahar. Dengan gratisan, si botak kepala jancuk itu akan terbebas dari tuntutan dan bully serta hinaan dan celaan. Kenapa? Karena dia gratisan, nggak bayar. Apa tujuannya? Yaitu kalau ada apa-apa, dia tidak kena sasaran, dia tidak kena. Dia pintar ya, si botak itu pintar, saudaraku ya. Dia menggunakan taktik politik dengan pengobatan gratis, dan kebetulan masyarakat Indonesia itu sukanya yang gratis-gratis. Ya, akhirnya dibuatlah kesempatan oleh seorang oknum yang berkedok ustadz atau kiai atau ki atau gus atau mbah atau abah
untuk mengobati orang dengan cara gratis, ya. Kalaupun nanti pengobatannya itu double, buset, ya, pengobatannya itu seperti tai, nggak ada bukti sama sekali, ya. Yang jelas para pasien hanya rugi transport aja, pasti rugi transport, karena si pelaku tersebut tidak meminta apapun. Jadi kalau ada tuntutan apapun, dia bebas, karena tidak merugikan orang lain. Itulah triknya kepala onde-onde, saudaraku ya. Itu trik-trik dari kepala onde-onde. Dan ini jarang diterapkan oleh para pelaku dobol, pelaku penipuan publik, meniru si kepala onde-onde itu. Yang lain nggak bisa meniru seperti si butak bustolol itu, ya. Kalau si butak bustolol, saudaraku, dia pandai dalam apa? Dalam mencari celah, pandai dalam kelicikan. Bukan pandai dalam kebajikan, tapi pandai dalam kelicikan. Kelicikannya apa? Ya, dia licik. Cerdiknya apa? Dia cerdik, licin. Dia bebas dari masalah. Makanya menggunakan versi gratis, ya. Satu. Yang kedua, dengan cara itu dia akan dikagumi orang, ya, dicintai orang, dipercaya orang, apalagi sengaja mendekat cari muka kepada orang-orang tertentu, pada tokoh-tokoh politik, pada orang-orang yang ada di parlemen dan sebagainya, termasuk selebritis yang punya nama, ya. Itulah kehebatan kepala onde-onde, si botak bustolol itu, karena mentang-mentang punya kuasa, punya uang. Jadi bisa melakukan apapun dengan uang, ya. Uang bisa merubah segalanya. Tapi segalanya belum tentu bisa dirubah dengan uang. Tapi harus ditentukan oleh sikap, sifat, karakter, akhlak, dan tingkah laku kita, baik secara real ataupun secara umum. Kalau yang lain mungkin nggak bisa meniru si botak bustolol itu, ya. Nggak bisa meniru si botak onde-onde itu, nggak bisa. Kalau si onde-onde bisa mengatur cara seperti itu sampai sekarang ini, saudaraku. Jadi kuncinya si onde-onde, yang penting tebal muka, tebal telinga, ya, kebal malu, ya. Kebal bulian, kebal malu dan sistem cuek. Yang penting dirinya sudah banyak pengikut, setiap bulan sudah dapat hasil. Itulah andalan dia, ya, andalan si botak, ya, andalan si kepala onde-onde. Sama dengan Samsudin Blitar, andalannya begitu. Kesabaran, ya, ketekunan, seolah-olah begitu kan, alim, ya, beradab, ya kan. Beradab dulu baru nipu. Begitu kan biasanya, beradab dulu baru nipu, saudaraku. Ditambah lagi dengan gos iblis, baru saja keluar, sekarang kambuh lagi penyakitnya. Mau sampai kapan kamu dress? Mau sampai kapan kamu akan selalu begitu dan begitu? Ditambah lagi dengan istrimu yang bangsat juga, ya. Mau sampai kapan kalian itu seperti itu? Hah? Membodai umat, membuat-buat cerita bohong, cerita kosong, pepesan kosong. Ya, kalau masyarakatnya bodoh, sekarang masyarakat sudah banyak yang tahu, banyak yang mengerti, dan banyak yang sadar bahwasanya apa yang ditayangkan oleh kalian para dobol, kalian para penipu bangsat yang menjual belikan ayat dan agama, yang berselimut agama dengan berkedok agama, bertopeng agama, tapi bangsat, keparat, laknat, terkutuk, sehingga masyarakat pada umumnya sudah mulai paham dan mengerti. Itulah perbuatan kalian, ya, para anjing terkutuk, ya, anjing-anjing media terkutuk yang menggonggong tapi nggak bisa menggigit, taunya matul. Itulah anjing-anjing media, karena merasa punya kekuatan uang, modal, begitu, bisa membayar siapa saja. Mbok ya cari materi yang bermanfaat bagi masyarakat, ya,
cari materi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jangan selalu membuat-buat cerita. Boleh saja membuat cerita seperti film kolosal dan sebagainya, asalkan harus ditentukan dulu, ada deskripsinya dulu, bukan deskripsi bahasa Inggris. Semua orang sudah tahu kalau itu memang pembodohan publik, penipuan, prank, ya kan, main perang-perangan. Ya, sekarang yang lagi adem ayem yaitu Singangkang Sejagat, saudaraku ya. Dia sekarang lagi bersemedi, ngintip-ngintip, mencari kesempatan dalam kesempitan, lagi ngintip-ngintip. Mungkin mendengar kabar ya, kalau Singangkang Sejagat itu dobol, menipu, ya, hanya settingan saja, tak punya kekuatan apapun juga. Yang bertahan kini tinggal mereka-mereka yang ada di media sekarang itu, yang selalu muncul di media, termasuk Iblis dari Ngajum dan istrinya Silindir, Samsudin Blitar, Botak Onde-Onde, Jawa Tengah, Monyet Adin, Si Abah Jancuk Keparat, Kirongsokan, dan banyak lagi yang lainnya. Sampai saya lupa, saudaraku ya. Sampai saya lupa dari saking banyaknya penipu di media ya. Nggak tahu lah. Setiap ada tayangan, enak saya melihat tayangan-tayangan mereka itu. Isinya ya begitu-begitu aja. Yang main perang-perangan ya, main prank-prankan, ya kan? Nggak ada kemajuan sama sekali, nggak ada pendidikan sama sekali di dalamnya, nggak ada hal-hal yang positif di dalamnya, kecuali hanya mengunggulkan diri saja, ya kan? Mengunggulkan diri dengan cara bermain settingan, yang ada padepokan inilah, yang ada lembah tengkorak lah, ya kan? Ya itulah mereka. Sampai kami sulit untuk membahasnya, sampai kami itu kehabisan akal untuk membahas mereka itu, karena apa yang dibahas tidak pernah digubris, saudaraku ya, tidak pernah digubris, tidak pernah didengarkan. Yang mendengarkan hanyalah sahabat-sahabat RPI aja, ya. Kalau orang luar mungkin jarang sekali mendengarkan ya, jarang sekali, apalagi banyak yang nggak tahu konten siapa itu, siapa yang disebut, siapa yang dimaksud begitu biasanya ya. Tapi kalau mereka orang-orang yang masih awam, masih belum tahu, setelah tahu kejadiannya siapa yang disebut, kebanyakan mereka sadar sebelum terjebak oleh permainan-permainan para penipu busuk yang berkedok agama itu. Begitu saudaraku, biasanya begitu ya. Tapi mereka itu masih sehat aja ya, masih diberi keselamatan ya, masih diberi kesehatan ya. Kenapa kok nggak disuntik corona gitu kan? Disuntik mati gitu ya. Saya ingin melihat mereka-mereka itu terpapar virus, terpapar penyakit ini itu ya, ditok sama rumah sakit, terpapar copet 19, terpapar copet 19, disuntik mati, mampuslah kau. Tapi nggak ada masih. Ya maklumlah saudaraku, namanya bajingan kan pasti tahu ya, sepak terjangnya orang-orang kedokteran kan udah tahu mereka biasanya. Jadi mereka sendiri ya waspadalah, jangan sampai aku mati kan begitu kan. Kalau mati waduh, merasa eman, merasa sayang ya. Sangat berharga kontennya, konten dobolnya sangat berharga. Kalau RPI membahas tentang Habib, baik itu Habib asli ataupun palsu, sepertinya bukan ranahnya RPI ya saudaraku ya, untuk membahas mereka ya. Yang pantas membahas itu TIJ ya, karena setingkat dengan para habaib. Kalau di sini di RPI itu tanggung jawab RPI adalah menyerang para penipu media, para kreator YouTube yang berkedok agama, yang menjual belikan agama, para kreator YouTube yang tidak punya malu, tidak punya akhlak,
tidak punya kesadaran, sedangkan yang mereka punya adalah kejahatan, penipuan, kemunafikan, dan perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan bagi agama. Iblis yang berselubung, iblis yang berselimut, iblis yang bertopeng agama, iblis yang bertopeng malaikat, yaitu mereka itu. Tapi para pendukungnya nggak mungkin terima, saudaraku ya, nggak mungkin terima ya. Pasti menyerang ya, kalau ada siapa saja, kalau ada konten siapa saja yang kontra dengan idolanya, dengan suhunya, dengan gurunya, dengan kiainya, dengan kinya. Kalau kirongsokan itu, saudaraku ya, sudah terbaca dari raut wajahnya ya, yang seperti telencong, seperti tai garing, sudah terbaca, sudah terlihat dari bentuk wajahnya yang rusak. Siapa bilang rongsokan itu cakep, ha? Dia hanya diselimuti oleh atributnya saja. Ayo coba, nggak usah dikasih apapun, nggak usah dikasih apa-apa, lepas aja, nggak usah pakai atribut ini kayak itu, kayak yang pakaian setil kayak, ya, dan sebagainya lah. Coba biasa aja. Cakep nggak? Nggak ada cakepnya, saudaraku. Nggak ada yang cakep. Apalagi ngangkang sejagat. Wajahnya itu wajah sempak ya. Wajahnya ngangkang sejagat itu dengan wajahnya onde-onde, dengan wajahnya iblis, wajahnya Samsudin, wajahnya para dobol, para penipu, para bangsat keparat itu. Nggak ada yang bener wajahnya. Rusak-rusak semua, parah semua. Seperti jalan yang berlobang. Nggak ada yang mulus wajahnya. Nggak ada. Kecuali diedit. Terus terang, RPI paling nggak suka udah jelek, belagu lagi ya. Udah jelek, pecicilan lagi, sok sakti lagi. Yang diopo-opo tanah Jawa aja. Mbok sekali-kali ke Kalimantan langsung disaksikan orang-orang Dayak di sana. Sakti nggak? Gayanya yang main TikTok, yang mewujudkan sesuatu benda, semua itu rekayasa dan settingan, saudaraku. Jangan percaya, semua itu sudah disetting. Ada skenarionya, cuman mereka itu nggak mau ngasih disclaimer. Kalau dikasih disclaimer yang jelas, pengikutnya akan kecewa. Dianggap apa yang dilakukan di media itu adalah bohong, permainan. Padahal memang permainan, menipu. Cuma netizennya goblok-goblok semua. Begitu, saudaraku. Repot kalau ngomong dengan manusia-manusia yang tebal muka, tebal telinga. Yang mereka dapatkan, mereka harapkan, mereka kejar adalah kontennya, hasilnya, adsense-nya. Begitu. Sayang sekali orde baru sudah nggak ada, saudaraku ya. Andai kata ada orde baru, masuk karung semua itu. Iya, tinggal ngelaporin aja. Mereka itu kan makhluk-makhluk sampah yang meresahkan masyarakat dengan gaya ini dan itu, membuat-buat cerita bohong. Kalau dibilang bohong nggak mau, terus dibilang apa dong? Penipu, jancuk, gitu ya, bangsat begitu. Nggak mungkin mulut mereka itu keluar-keluar di media, nggak mungkin lah. Karena yang mereka cari sekarang, apalagi musim sekarang ini, yang mereka cari, yang mereka kejar adalah hasil, ya hasil jam tayangnya dalam adsense-nya itu. Jadi hasil di adsense-nya itu menghasilkan uang. Dari hasil uang itu bisa dikembangkan ke usaha ini dan itu. Membangun pondok, membangun padepokan, membangun ponpesnya, membangun bidang usahanya, membangun bangunan khusus usaha bisnisnya, begitu. Mari kita lihat, kita saksikan, kita buktikan apakah mereka-mereka itu akan selamanya begini sampai akhir tua, saudaraku ya. Mumpung kita masih diberikan umur panjang, masih sehat, ada waktu, ada peluang yang baik. Tak ada salahnya kalau RPI menyampaikan hal ini agar dipahami dan dimengerti oleh semua sahabat RPI dimanapun kalian berada. Yang penting kita semua masih diberikan akal sehat, akal waras, pemikiran sehat dan waras, pemahaman rasa hati dan juga pemahaman dalam jiwa kita. Masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi manusia yang berakal sehat dan cerdas, saudaraku ya. Tak peduli, mari kita selalu istiqomah
dalam menapaki hidup selama kita masih diberi kesempatan, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia yang hanya sesaat ini. Jadi biarkanlah mereka, anjing-anjing kurap keparat bangsat itu, selalu membuat hal-hal yang bersifat dagelan, ya, bertingkah memuakkan di media, menjual kebohongan dan kedustaan. Kita lihat saja tanggal mainnya. Begitu saudaraku ya. Semoga ini bisa dipahami dan dimengerti. Buat para sahabat YouTuber, baik yang senior ataupun yang junior, kalau bisa jangan latah saudaraku ya. Misalkan ada seorang YouTuber membahas Habib ya, Habib asli dan Habib palsu misalkan. Jangan ikut-ikutan membahas Habib semua. Ya, YouTuber satu membahas Habib, yang lainnya ikut-ikutan juga membahas Habib. Nggak usah lah, kalau bukan ranahnya nggak usah ikut campur ya saudaraku ya. Mending kita memberantas pembodohan publik yang dilakukan oleh oknum-oknum bangsat keparat setan laknat seperti yang kita saksikan setiap malam itu. Kita nggak usah bicara dia mau jadi ketua kayak ketua tai kayak ya, mau ketua pagar nusa, pagar rusak kayak. Kalau bicara pagar nusa, RPI juga orang pagar nusa. Yang ketua umum, ketua ini, ketua pagar nusa ini dan itu, mencari nama, bangsat kau itu, botak. Akhirnya jobol juga, nipu juga akhirnya. Cirebon itu dirusak oleh satu oknum sampah, sedangkan yang lain diam saudaraku. Padahal Cirebon itu punya sejarah besar ya. Sampah si botak onde-onde itu malah ngaku keturunan dari wali, keturunan Indan itu. Wali dari mana lo? Wali Mahan iya. Semua kalau cuma ngaku-ngaku keturunan bisa aja. Kenapa nggak bilang keturunan Rasulullah atau keturunan Allah gitu? Bisa nggak mulutnya ngomong, saya adalah Ustadz onde-onde keturunan Allah. Saya Ustadz kepala onde-onde keturunan Rasulullah. Nggak bakalan berani mulutnya keluar-keluar seperti itu. Kalau memang keturunan orang biasa, nggak usah digembar-gemborin di media keturunan wali. Wali mana lo? Wali tai lo? Wali. Keturunan wali kok main copol. Keturunan wali kok nipu orang. Keturunan wali kok jual-jual selawat. Yang dibaca itu aja selawatnya. Aduh. Karena orang bodoh, pengikutnya mungkin percaya aja. Tapi maaf, bagi kami dan para sahabat RPI yang berakal sehat nggak mungkin botak bustolol, nggak mungkin lah ikut-ikutan sepertimu ya. Sama juga nggak mungkin lah ikut-ikutan si iblis dari Ngajum, tambah lagi si jenggot brengsek bangsat itu Samsudin Blitar yang beda alam lagi. Aduh, macam-macam lah. Setiap malam melakukan hal seperti itu, setiap malam bikin konten, Iyalah, YouTube kalau tidak diisi konten setiap waktu, itu penghasilannya berkurang saudaraku ya. Penghasilan berkurang. Tapi kalau RPI sepertinya nggak mungkin mampu meniru mereka itu. Karena RPI punya batas kemampuan saudaraku ya. Hanya sebatas edukasi, mengkritik, ya, menasehati, itu aja. Dan itu pasti membutuhkan banyak materi yang harus disampaikan. Jadi sepertinya materinya sulit untuk dicari lagi, materi-materi baru tentang kelakuan-kelakuan mereka. Karena yang dibahas tetap begitu-begitu aja. Menter ya, kebal malu, kebal muka ya, kebal telinga, tebal malu ya. Semuanya sudah kebal, bukan kebal bacok. Gak ada kebal bacok. Kalau kebal malu iya. Inginnya membuat hal-hal yang bersifat viral tapi nggak mampu. Akhirnya melakukan prank-prangan, perang-perangan, setting-settingan
seolah-olah real, nyata. Padahal bangsat, ya, nggak ada buktinya. Sekarang ini zamannya ekonomi lemah, penghasilan lemah, penghasilan sedikit, pengeluaran banyak, saudaraku ya. Yang datangnya penyakit, yang katanya Omikron. Kalau dipikir panjang, dipikir dan dikaji lagi, saya kurang yakin kalau itu Omikron, saudaraku ya. Karena musim sekarang ini, musim saat ini adalah musim pancaroba. Dan itu sudah terjadi berulang kali sejak saya masih kecil sampai tua seperti sekarang ini. Yang namanya pancaroba itu pasti mengalami sakit, pilek, flu, batuk dan sebagainya. Bukan karena Omikron. Ya, ada Omikron, tulisan Omikron itu label sebuah ban mobil, ya. Nggak tahu lah, itu permainan orang-orang luar yang diasup oleh orang Indonesia sendiri, yang mungkin diajak kerjasama dalam hal penjualan vaksin. Kami orang kecil nggak tahu apa-apa, yang tahu mereka-mereka, para bajingan-bajingan tengik, yang sedikit-sedikit main COVID, yang sedikit-sedikit main COVID, yang harus tanda tangan COVID dan sebagainya. Banyak sudah kejadian di luar, di masyarakat, cuman tidak diliput. Begitu loh. Jadi bagi para penegak hukum harus dipahami lah, ya. Jangan membela yang bayar, jangan membela para pembunuh masyarakat. Sekarang tuh banyak dokter yang kelakuannya seperti iblis, saudaraku ya. Sedikit-sedikit nuduh corona, sedikit-sedikit nuduh corona. Orang nggak punya sakit corona, nggak punya sakit ini dan itu dituduh, ya kan? Ada yang memaksa suruh tanda tangan dan sebagainya. Itulah akhirnya masyarakat trauma dan takut untuk berurusan dengan dokter. Jadi lebih baik bagi kita yang saat ini lagi sakit, enak badan, satu keluarga atau pribadi, gak usah kemana-mana, cukup cari ramuan saja, ya. Sekarang musim dingin, saudaraku, jadi hangati tubuh kita dengan rempah-rempah, baik itu kencur dan jahe, saudaraku ya. Jangan lupa itu adalah ramuan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang kita sudah menggunakan ramuan tersebut, ya. Jadi jangan mudah terprovokasi, terpengaruh oleh keadaan, ya, yang berbau politik ini. Kita ikuti aturan prosedur kesehatan dari pemerintah, tapi kita nggak boleh mempercayai 100%, saudaraku ya. Itu saja sedikit penjelasan dari RPI, mudah-mudahan bisa berkenan di hati Anda sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.